Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, mulai dari nikmat yang sekecil-kecilnya sampai kepada nikmat yang sebesar-besarnya. Kendati pun air laut yang begitu luas dan dalam kita jadikan sebagai tintanya, dan ranting-ranting kita jadikan sebagai pinanya, dan daun-daunan yang ada di alam ini kita jadikan sebagai kapasnya. Namun apa yang terjadi? Kering air laut, habis semua ranting, ludes semua daun-daunan. Namun nikmat Allah itu belum bisa kita hitung. Cukup Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallaha la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah itu, la tuhsuha, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allahu Akbar. Langkah yang kedua, marilah kita kirimkan salawat berangkaikan salam ke Rasulullah, yakni putranya Aminah, buah hati Abdullah, intannya kota Mekah, mutiara kota Madinah, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dewan Penilai dari OSIS SMAN 1 Raut, dan yang saya muliakan hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, judul pidato saya pada kali ini ialah hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj merupakan perjalanan yang salah satu perjalanan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan sangat memiliki pengaruh besar dalam peradaban Islam, yakni perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dengan menunggangi seekor burak dan dengan ditemani oleh malaikat Jibril pada malam dan naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang sangat luar biasa ini diabadikan Allah dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sepanjang perjalanannya telah kami berkahi agar kami dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, dengan diturunkannya ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa perjalanan Rasulullah ini untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya dan untuk menegaskan posisi Rasulullah sebagai utusannya yang mulia. Hadirin wal hadirat, ketika Rasulullah naik ke atas langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mendapatkan sebuah anugerah yang sangat besar, yaitu anugerah sholat 5 waktu yang diabadikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad Al-Nasai dan Al-Tirmizi, yang artinya
sholat telah kami fardukan kepada Muhammad pada malam Isra 50 waktu. Kemudian kami kurangi menjadi 5 waktu. Sesungguhnya seraya berkata, sesungguhnya Muhammad, keputusanku ini tidak dapat diubah lagi. Dan engkau kerjakanlah sholat yang 5 waktu tersebut, maka engkau akan mendapatkan pahala setara 50 waktu. Masya Allah, besarnya pahala dari sholat ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sholat bukan hanya kewajiban ritual keagamaan saja, tetapi sholat merupakan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki akhlak-akhlak kita yang rusak, dan untuk mengingatkan kita akan tujuan kehidupan yang hakiki. Ketika kita melaksanakan sholat, kita telah mengakui keesaan Allah. Ketika kita telah sholat, kita telah memohon ampunan kepada Allah. Kita telah mendekatkan diri kepadanya dan berserah diri hanya kepadanya. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, bahwa ketika kita telah mendirikan sholat 5 waktu, Allah akan memelihara kita dari dosa dan kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memerintahkan untuk sholat, Allah langsung memanggil Nabi Muhammad untuk datang bertemu dengan beliau di Sidratul Muntaha. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat, Allah hanya mengirimkan sebuah ayat melalui malaikat Jibril. Dan ketika Allah memerintahkan untuk pergi haji, dan ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, Allah hanya menurunkan sebuah ayat. Tetapi ketika Allah ingin memerintahkan untuk sholat 5 waktu, Allah langsung memanggil Nabi Muhammad untuk datang ke hadapannya. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak pantas lagi kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, yakni kaum Islam, untuk meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu begitu penting dalam kehidupan kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jadikan peringatan Isra dan Mi'raj ini sebagai ajang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, ajang untuk kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita telah mendirikan sholat yang 5 waktu? Apakah kita telah khusyuk dalam mengerjakan sholat? Apakah kita telah menjadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban belaka? Semoga dengan memahami makna Isra dan Mi'raj ini, kita mendapat keteguhan hati, kita mendapat keteguhan iman untuk tetap berjalan di agama Allah yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.